Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan belajar mengenai struktur dan anatomi daun, di mana fungsi daun itu adalah untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis, kemudian juga sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi. Gutasi itu adalah proses penetesan air oleh daun terjadi ketika transpirasi itu berjalan lambat pada saat kelembapan yang tinggi. Kemudian berikutnya, fungsi daun adalah untuk menyerap CO2 dari udara serta untuk respirasi. Nah, penyerapan CO2 dari udara dan respirasi itu terjadi di bagian stoma atau mulut daun. Ananda, di sini ada struktur anatomi daun. Kita perhatikan bahwasanya struktur daun itu terdiri dari epidermis, jaringan epidermis, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Kemudian ada mesofil daun, ini mesofil daun. Dan juga ada berkas pengangkut. Untuk mesofil daun itu terdiri dari jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang karena emang bentuknya panjang-panjang. Di sini banyak terdapat kloroplas. Kemudian yang kedua, mesofil itu juga tersusun oleh parenkim bunga karang atau parenkim spon. Ini selnya tidak beraturan dan banyak terdapat ruang antar sel. Juga terdapat kloroplas tapi tidak sebanyak di parenkim palisade. Bagian yang ketiga yaitu adalah berkas pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan jaringan floem. Nah, ini untuk struktur daun bisa kita perhatikan pada gambar ini juga ya. Ini ada epidermis atas, kemudian ini epidermis bawah, ini mesofil. Ini sama ini yang tersusun oleh parenkim palisade atau tiang. Kemudian ini bunga karang, parenkim bunga karang. Kemudian ini adalah berkas pengangkut. Pada epidermis bawah itu juga terdapat stoma atau mulut daun. Ananda, kalau ini gambar 2 dimensi dari struktur daun, bisa kita perhatikan epidermis atas, epidermis bawah, kemudian ini adalah bagian mesofil yang tersusun oleh parenkim palisade dan bunga karang, kemudian ini adalah berkas pengangkutnya. Berikutnya kita akan pelajari masing-masing dari struktur daun, dimulai dari epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar dari struktur daun, terdiri dari satu lapis sel, kecuali pada tanaman karet atau ficus ini terdiri dari 2 lapis sel. Kalau yang ada di layar ini terdiri dari 1 lapis sel, ini ya, 1 lapis sel. Kemudian berikutnya pada dinding selnya ini kadang mengalami penebalan dari kutikula atau kitin dan lignin. Ini ada atas sama bawah. Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Nah, itu bagian struktur daun yang pertama yaitu epidermis. Kemudian di epidermis itu mengalami modifikasi. Modifikasi yang pertama yaitu stomata atau mulut daun. Jadi kalau ini adalah sel-sel epidermisnya, kemudian ini modifikasinya yaitu stoma. Di mana stoma itu diapit oleh 2 sel penutup dan juga sel tetangga. Kalau ini diperjelas ya. Ini stomanya, ini sel penutupnya ada 2, kemudian ini sel tetangganya. Seperti itu.
Selain stoma, ada juga modifikasi dari epidermis, yaitu yang pertama adalah trikoma atau rambut daun. Ini banyak dijumpai pada daun waru, kemudian daun jati. Kemudian ada selain stoma, selain trikoma juga ada sel kipas, juga modifikasi dari epidermis, duri, dan lain-lain. Selain epidermis, struktur yang kedua yaitu mesofil. Mesofil ini merupakan lapisan jaringan yang tersusun atas sel-sel parenkim. Ini letaknya di bawah epidermis. Di bawah epidermis atau di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Susunan sel parenkim pada mesofil ini keadaannya renggang atau banyak terdapat ruang antar sel. Ini bisa dicermati di sini. Kemudian berikutnya, kalau perbedaan mesofil pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil ya. Kalau pada tumbuhan dikotil, ini mesofilnya terdiferensiasi menjadi jaringan lain. Jadi mesofilnya itu ada mesofil palisade dan mesofil bunga karang atau spon. Seperti tadi yang kita bahas. Ibu ulangi ya Nanda. Kalau pada tumbuhan dikotil, ini mesofilnya terdiferensiasi menjadi palisade atau jaringan tiang dan spon atau jaringan bunga karang. Ini ya. Berbeda dengan yang tumbuhan monokotil. Kalau tumbuhan monokotil, ini mesofilnya tidak mengalami diferensiasi. Sehingga tetapi seragam. Ini bisa diperhatikan, mesofilnya seragam. Ya. Nah. Jadi kalau nanti ketika kalian mencermati struktur perbedaan, struktur dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil, terutama pada mesofilnya, itu kalau yang pada dikotil itu mesofilnya ada palisade sama bunga karang, tapi kalau pada tumbuhan monokotil, mesofilnya tidak mengalami diferensiasi, tetapi seragam. Kecuali mesofil pada berkas pengangkut. Dia berukurannya lebih besar dan kandungan kloroplasnya lebih sedikit dengan keadaan dinding sel yang lebih tebal. Seperti itu. Berikutnya, selain epidermis, mesofil, struktur berikutnya adalah berkas pembuluh angkut atau berkas pengangkut. Itu yang di sini ya. Ini berkas pembuluh angkut di daun itu terdapat pada tulang daun. Nah, fungsi dari berkas pengangkut itu adalah sebagai alat transportasi, juga memberi bentuk pada daun dan memperkuat daun. Ini tersusun oleh xilem, dikelilingi oleh phloem. Itu. Selain epidermis, mesofil berkas pengangkut juga ada jaringan tambahan. Nah, jaringan tambahan ini pada beberapa tumbuhan mesofilnya mengandung sel-sel yang khas. Ada jaringan tambahan itu berupa saluran getah, ada sel kristal, dan ada kelenjar. Nah, itu ya Ananda yang sudah kita pelajari mengenai struktur daun. Untuk berikutnya kita akan belajar mengenai struktur batang dan juga struktur akar. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.